Artinya, ketika dia datang ke dunia, dia tidak memakai otoritas kemahakuasaan itu untuk memusnahkan orang-orang yang dimana orang yang membuli dia, orang yang mencaci maki dia. Tidak, dia tidak memakai. Dia betul-betul mengosongkan diri di mana dia betul-betul menjadi manusia yang taat kepada Bapa. Begitu, Alhamdulillah, bro. saya udah siap bicaranya. Kira-kira begitu, bro. Sorry, Aki Farid, apa kira-kira tadi ininya yang dijadikan persoalan? Tadi saya Gini kebenaran kalau salah Pak Dokter. Gini Pak Dokter, gini. Gini kan dikatakan di Filipi 27 kan Pak Dokter begini. Allah telah mengosongkan diri ya. Tuhan telah mengosongkan diri ya. Atau nggak apa-apa lah. Allah telah mengosongkan diri. Kemudian mengambil rupa seorang hamba atau manusia ya. Dan menjadi sama dengan hamba. Manusia itu maksudnya itu Pak Dokter. Jadi yang saya tanyakan di sini. Allah itu mengosongkan diri itu maksudnya apa gitu kan? Apakah ini Allah sudah maksudnya gimana sih? Apa Allah udah ada lagi di surga atau bagaimana sih ceritanya kan gitu? Itu yang nggak sempat mengosongkan itu yang saya bilang tadi, mengosongkan otoritasnya, bro. Maksudnya kan dia tidak menggunakan kekuasaannya itu ya untuk melawan orang-orang yang mencaci maki dia. Begitu. Dia betul-betul merendahkan diri untuk menjalankan karya penebusan itu. Jika dia menggunakan otoritas itu, maka ya karya penebusan itu tidak akan sampai di atas kayu salib, maka manusia akan tetap mati dalam dosanya. Begitu. Berarti ini Allah ini nggak ada lagi punya kuasa dong kalau begitu, karena Allah sudah menemukan diri, berarti kuasanya sudah tidak ada lagi karena dikatakan sudah mengosongkan diri kan. Jadi gimana ceritanya Allah punya kuasa gitu? Allah Bapa punya kuasa atau Roh Kudus punya kuasa? Bukan maksudnya begini ya. Kan gitu. Bukan berarti ketika dia mengosongkan diri itu bukan berarti dia itu tidak maha kuasa lagi. Tetapi kemahakuasaan dia itu tetap maha kuasa, tetapi dia itu tidak menggunakan itu loh. Contohnya kalau kita contohnya kan kalau kita ada senjata terus ada maling ya, contohnya yang maling, terus padahal kita ada parang kan untuk bisa cepatnya untuk membunuh maling itu kan, tetapi dia tidak menggunakan alat itu untuk membunuh maling itu. Dia nggak menggunakan otoritasnya itu loh. Padahal dia itu Tuhan, dia memiliki kuasa. Bukan berarti dia mengosongkan tidak Tuhan lagi, tidak. Gitu, bro. Sekarang kalau kita balik ke Filipi 27, sebenarnya ayat itu penuh jebakan terhadap konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Kristen. Dalam hal apa jebakannya itu? Tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri ya. Kalau mengosongkan dirinya sendiri, apakah seperti kepompong keluar dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Sekarang menjadi rupa seorang hamba artinya dia merendahkan diri, mengosongkan diri dan merendahkan dirinya. Merendahkan diri artinya dia tidak boleh lagi bersikap sebagai Allah. Sebagai Allah, dia tidak layak diperhinakan. Tadi Anda katakan dia jadi tidak marah kalau diperhinakan dan sebagainya. Tapi buktinya ketika orang-orang Farisi dibalasnya dengan perkataan yang sangat perih, ya, pesandal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga daripada kalian. Ketika dia didebat, ya, ketika dia berkata kepada perempuan Kanaan, ya kan, tidak layak memberi makanan untuk anak-anak kepada seekor anjing. Kalau dia Tuhan yang mengosongkan diri, mustahil ciptaannya dia katakan anjing, dan dia sekaligus rasis dalam teks itu. Jadi itu justru Filipi 27 itu akan menjadi jebakan besar ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang Tuhan itu mengosongkan diri dari cangkangnya atau dari tempatnya atau dari arasnya atau dari surga, ya kan, untuk menjadi manusia, lahir melalui jalan lahirnya Maryam, ya kan, lalu dibenarkan dengan Lukas 2:11 telah lahir
ya kan, Kristus, juru selamat Tuhan di kota Daud, ya kan? Nah, pertanyaan ini makin besar, makin luas lagi. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan semua sifat-sifat kemanusiaan, bahkan sifat kesukuan ditunjukkannya. Dan sifat kesukuan, agak bising ya, sifat kesukuan yang ditunjukkannya itu ya menunjukkan bahwa dia tidak representatif sebagai pencipta, dia masih representatif sebagai seorang Yahudi yang sanggup mengecilkan hinaannya hanya karena berbeda bangsa dengan dia, saudaraku. Jadi coba cari alasan yang lebih tepat supaya itu logik dan masuk di akal. Bahwa Yesus itu memang Tuhan yang jadi manusia. Karena kalau alasannya tidak logik, malah akan menjebak dan akan mengakibatkan konsep ketuhanannya itu makin dipreteli. Gitu dia, saudaraku. Halo? Halo? Ya, ada. Oke, halo. Iya, ya aduh. Oke. Jadi sebenarnya ayat yang disampaikan tadi ya tentang di mana apa ya? Perempuan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Bukan. Dan jangan kamu melemparkan Matius mutiara 15. kepada babi. Itu bukan itu. Matius 15 yang saya maksud. Matius 15 kita mulai aja dari 20 ya. 20, 21, 22 saya nggak ingat ayatnya, tapi saya ingat dia Matius 15 yang bercerita tentang ketika seorang wanita Kanaan minta disembuhkan anaknya, lalu Yesus mengatakan tidak layak memberi makanan ya. Pertama Yesus katakan di 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Lama-lama saya hafal Injil nih Pak Paulopo. Gawat nih kalau kayak gini. Ya kan? Kayak kali nih. Ya kan? Iya. Karena kalau di kedokteran itu kan banyak ngapal. Jadi gini nih akibatnya nih. Ya kan? Oke. Jadi begini ya. Kalau saya rasa sih ya kita itu harus bisa membedakan ya apa yang namanya kasar, ada yang namanya tegas. Jadi Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya datang ke dunia itu memang betul-betul tegas. Ya, kenapa saya mengatakan tegas? Ya, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu adalah punya iblis ya, iblis lah ya. Nah, itu. Nah, ada juga mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu merupakan kata-kata kalimat yang sangat tegas loh. Ketika kamu memberikan sebuah ya mutiara kepada orang, tidak perlu kamu ambil yang kamu berikan itu kamu kasih kepada orang lain. Artinya Anda itu enggak ikhlas. Jadi ada kata-kata kasar tapi tegas. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ya kita lihat itu tegas dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, kalau kita melihat kok agak kasar tapi sebenarnya tegas loh. Dia itu tegas, ya, tidak. Nah, kira-kira begitu, bro. Jadi bukan berarti dia itu tidak mengasihi, bukan berarti dia tidak membantu, tidak. Tetapi dalam menyampaikan firman-Nya itu, dia betul-betul tegas menyampaikan itu. Yang Tetapi tahu tentang kisah itu tahu. Gimana? Mau saya bacakan. Kisah di Matius 15 itu. Iya, oke, boleh. Ya. Saya bacakan ya. Saya mulai dari ayat 20 ya supaya dia tidak kehilangan cerita. Bentar ya. 15:20 berapa? Sebentar. 15:24. Lanjut dulu, cakap aja dulu. Nanti saya Pak Farid. Bang Palopo. Itu dulu. Bang Palopo.
Lanjut. Ya, begini ya. Kalau kita merujuk kepada ayat Mazmur ya, ini kan kita berbicara tentang proses manusia itu dilahirkan kan. Bagaimana proses manusia itu dilahirkan? Saya tidak berbicara tentang Allah itu mengosongkan diri kemudian menggali rupa manusia, tapi saya akan merujuk kepada ayat Mazmur 139 sampai nomor 13 sampai 14 itu dikatakan saudaraku ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah punggungku, menundung aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib tentang apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini berbicara tentang kelahiran manusia yang melalui proses seorang melalui kandungan seorang ibu perempuan. Gitu pula dengan Yesus. Proses dilahirkan kan ketika Yesus melahirkan Bunda Maria melahirkan Yesus. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh di Mazmur itu mengenai tentang proses kelahiran Yesus melalui seorang rahim ibu. Kemudian proses kelahiran itu disampaikan Ya, coba nih ya saya bacakan Matius laki-laki ya. 15 ya. Silakan ya. Ya. Ketika sahabat-sahabatnya mengatakan ada perempuan yang mengikuti, ya kan, lalu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini saya singkatkan dari ayat 24. Tetapi perempuan itu datang dan sujud di hadapannya sambil berkata, Tuhan. Di sini Tuhan katanya Kyrios, tapi nggak apa-apa. Kita baca aja Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Lalu dia menjawab untuk perempuan yang sudah sujud kepadanya, merendahkan diri itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Inikah Tuhan? Ada big question mark di situ, satu tanda tanya besar di situ. Ya kan? Tetapi perempuan itu masih merendahkan diri sampai hati perempuan yang anaknya sakit minta tolong, udah sujud, masih dikatakan tidak pantas memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya tidak pantas menyembuhkan anak perempuan ini. Karena perempuan ini bukan anak manusia, anak anjing. Itu kira-kira. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Masya Allah. Udah begitu merendahkan diri. Saya pikir perempuan manapun kalau anaknya sakit, dan anaknya sembuh, mau diapain pun dia terima itu, ya. Dijadiin pelacur dulu 10 hari mau dia, ya. Pokoknya arti katanya pokoknya anaknya sembuh. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi di sini, ya, Yesus itu, ya, kalau dikatakan dirinya merendahkan diri dari ketuhanan, hasilnya itu. Ya, dan dia tidak layak menyebutkan ciptaannya itu sebagai anjing karena dia sendiri yang ciptakan. Atau ciptaan Tuhan itu cuma Israel. Nah, sehingga dia berani mengatakan orang wanita Kanaan itu, ya, sebagai anjing. Artinya apa yang saya maksud? Dia bukan Tuhan. Ya, tapi dia utusan Tuhan. Dia katakan itu dalam konteks keyahudiannya. Bukan dalam konteks dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin ucapkan itu. Kalau ada keilahian di dalam diri dia sebesar biji zarah, dia udah katakan kalau ada iman sebesar biji zarah, kau bisa pindahkan gunung. Ya kan? Iman yang sama yang diharapkan dari dia itu tidak ada ketika dia mengatakan ciptaannya itu anjing. Jadi kira-kira itu yang bisa saya katakan kalau mau pakai Filipi 27 itu gampang ininya hujahnya untuk mengcounter balik gitu kira-kira saudaraku. Ya, oke. Kalau kita sih melihat konteks dalam Matius itu ya, itu seorang perempuan yang yang meminta permohonan, meminta pertolongan. Nah, ujung dari cerita perempuan itu, maka permohonannya itu dikabulkan. Nah, ini bercerita tentang
permohonan yang dijawab walaupun walaupun waktu kita minta tidak langsung dijawab, tetapi ada waktunya Tuhan menjawab. Ya, karena dia Tuhan kan, tadi kita melihat ujung ceritanya dia mengatakan, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi itu menuju ke ketuhanannya dia. Dia menyembuhkan anak ibu itu kan. Itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Nah, pertanyaan kita, kenapa itu ada kata-kata yang seperti anjing ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkan kepada anjing. Ya, kalau saya melihat dan menilai itu, ya, itu ada dinamika permohonan, ya. Kadangkala kita itu dalam menyampaikan permohonan kita, kadangkala permohonan kita itu bisa dijawab ya, bisa juga dibilang tunggu, bisa juga permohonan kita tidak dikabulkan karena berdasarkan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Nah, jadi kalau saya melihat dalam teks ini, Tuhan tidak langsung mengabulkan permohonan ibu itu. Tetapi karena imannya, dia berharap kepada Tuhan yang benar, maka ujung ceritanya Tuhan mengabulkan doa ibu itu. Kira-kira saya melihat teks itu begitu. Ada dinamika iman yang dimana kita itu berharap begitu, Bang. Kalau saya melihat dalam teks itu, bukan berarti ketika dia mengatakan anjing, enggak, tapi itu merupakan kayak seperti kayak dinamika itulah. Kadang tidak langsung dijawab permohonannya itu, tapi ujung ceritanya dia menjawab, Pak, anaknya sembuh. Kira-kira begitu. Saya kagum dengan pembelaan saudaraku ini yang aduhu ini, ya kan, artinya penambahan, ya kan, yang aduhu. Nah, cuman apapun Anda katakan itu, ya, tidak layak. Andai kata dia seorang manusia yang disebut nabi aja, dia di situ bukan Tuhan, nabi aja nggak layak kata-kata itu diucapkan untuk seorang perempuan. Apalagi tadi Anda mengumpamakannya. Ini persoalan saya ini ya. Saya bukan sombong. Ingatan saya itu, Masya Allah, Allah kasih luar biasa ya. Tadi Anda katakan, contoh ketika maling, kita punya parang untuk meletak maling atau membunuh maling yang mencuri di rumah kita, tapi kita tidak gunakan. Ya, nah kemampuan itu ada di tangan Yesus saat itu. Dia mampu menyembuhkan. Tapi bukan dia sembuhkan, malah orang dia hina dulu. Itu kalau konteksnya dia manusia. Kalau konteksnya dia Tuhan, lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia menyebut ciptaannya yang pasti dia ciptakan sebagai manusia. Dan di seluruh jagat raya ini, kalau dihadapkan wanita Kanaan dengan wanita Israel, pasti kedua-duanya akan disebut manusia. Nah, pernyataan itu, baik dia sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan, atau Tuhan campur manusia, tetap tidak layak. Pak Paloponi, ya kan? Jerry ya. Enggoro. Nah, jadi intinya apa yang mau saya sampaikan, sebagai nabi ucapan itu tidak layak, sebagai Tuhan apalagi. Bagaimana pencipta menyatakan ciptaannya itu anjing, ya kan? Sedangkan yang menciptakan adalah dia. Jadi sisi keilahiannya tidak masuk, sisi kenabian pun tidak masuk. Jadi itu satu ya. Lalu ketika dia berkata kepada orang-orang Farisi sama juga, ya. Dia menjawab dengan jawaban yang kasar. Artinya kemarahan itu ya. Bawalah orang yang tidak beriman kepadaku, ya kan? Agar kita tetak dengan pedang atau agar kita penggal dengan pedang, ya kan? Itu pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak Tuhan yang merendahkan diri jadi manusia. Oke? Ya. Oke. Kalau saya melihat ya, tadi yang Bro sampaikan itu, ya, kenapa sih
tidak selayaknya lah Tuhan mengatakan kata-kata itu kepada ibu itulah, karena dia itu sang maha kuasa. Ya, tidak selayaknya dia mengucapkan kata-kata itu. Kira-kira begitu ya, bro ya. Dalam posisi sebagai Tuhan tidak layak, dalam posisi dia sebagai nabi tidak layak, dalam posisi kita manusia setara. Ya, saya profesi saya dunia medis, saya dokter. Lalu kalau datang orang Kristen, ya kan, berobat sama saya, apa saya perlakukan beda? Tidak bisa saya perlakukan beda. Oke. Nah, Jadi kalau saya melihat di sini begini ya. Kalau kita mengatakan tidak selayaknya begitu, dia mengucapkan itu kepada ciptaannya. Ya, oke, saya setuju hal itu. Nah, kalau seandainya Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi kepada ciptaannya, mestinya kehidupan manusia di bumi ini baik-baik saja. Tidak ada yang namanya kejahatan. Kalau seandainya konsep cara berpikir saudara tadi kan mengatakan seperti itu, masa sih ciptaannya dibiarkan begitu, dikatakan begitu? Oke, kalau saya mengikuti hal itu, maka harusnya Tuhan yang sebagai pencipta di kita itu, yang kita itu ciptaannya, tidak seharusnya di bumi ini ada kejahatan. Tidak mestinya ada pembunuhan, tidak mestinya ada dosa, karena dia itu pencipta maha kuasa yang mampu menghalang segala kejahatan dari anak-anak ciptaannya. Nah, kalau kita melihat dunia yang nyata, dunia yang real sekarang, apakah itu betul? Tidak. Dunia yang real, dunia yang nyata sekarang, dunia yang penuh dengan kerusakan, baik secara sosial, baik secara ekonomi, baik secara segilah, dalam segi rusak, dosa ya merajalela, pembunuhan di mana-mana. Di mana Tuhan? Kalau begitu, di mana Tuhan? Kenapa dia nggak ada mengatasi hal itu? Kalau seandainya saya mengikuti cara narasi saudara tadi mengatakan begitu kan, di manakah Tuhan? Kenapa nggak Tuhan hadir di tengah-tengah kejahatan itu? Kalau seandainya saya mengikuti narasimu. Nah, jadi kita harus melihat. Nah, itu cara-cara orang-orang ateis yang bernarasi, yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya harap saudara jangan mempertanyakan Tuhan. Ya, kita yakin ada Tuhan ya. Ya, jadi kita yakin ada Tuhan ya, walaupun iman kita mungkin berbeda, tapi kita yakin ada Tuhan. Ya. Jadi kalau seandainya tidak layak dia ucapkan itu Tuhan, ya, berarti harusnya Tuhan tidak mestinya dong membiarkan anak-anaknya itu jatuh dalam dosa, menderita, miskin dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Dunia ini penuh kerusakan, penuh dengan penderitaan. Di manakah Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Nah, mestinya begitu. Nah, tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi itu ya, supaya ciptaannya berharap kepada Tuhan. Ya, berharap, bermohon kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Ya, makanya di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 ya, mengatakan ya, awal permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan. Kalau manusia tidak takut akan Tuhan ya berarti itu udah bukan manusia lagi, berarti dia itu menjadi Tuhan atas dirinya. Nah, jadi kira-kira begitu ya bro ya, kalau saya melihat konteks Matius itu. Jadi kalau saya mengikuti cara berpikirnya bro begitu ya, berarti harusnya tidak ada penderitaan dong di dunia ini. Kenapa Tuhan mengizinkan sakit? Kenapa Tuhan mengizinkan dosa?
Kenapa Tuhan mengizinkan segala macam? Kira-kira begitu, bro. Tapi ternyata dunia yang kita diami sekarang kan penuh kerusakan. Ya kan? Ada perang, ada pembunuhan, ya kan? Ya, kira-kira begitulah. Ya, sekarang saya mau bilang apa kalau Anda bilang gitu ya? Karena kalau saya lanjutkan lagi pembicaraannya, Anda udah kasih rambu-rambu seakan-akan saya sedang mendiskreditkan ajaran itu. Masalahnya ketika Anda gunakan Filipi 2 ayat 7, saya mau menegaskan bahwa, ya kan, bahwa dalam penjelasan ayat itu Anda akan terjebak sendiri kalau Anda pakai dalam pembicaraan-pembicaraan dimanapun tentang menegaskan ketuhanan Yesus. Satu, yang kedua, ini kan saya justru mengajarkan Anda ini ya supaya jangan terjebak, ya kan. Tapi kalau di sisi itu Anda anggap saya sedang bertingkah laku seperti ateis, salah. Yang saya justru kritik adalah akhlak ketuhanan, akhlak sebagai Tuhan yang saya kritik, ya kan. Artinya saya menyatakan Tuhan itu ada. Kalau nggak perlu saya kritik akhlaknya. Ya, Tuhan itu ada, saya sedang kritik akhlaknya. Nah, kenapa ini terjadi? Itulah pangkal diskusi kami, saudaraku. Ya, urutan-urutan diskusi ini kalau saya paparkan secara singkat, kita menyatakan Tuhan itu tidak harus bisa dilihat. Sementara orang-orang Kristen selalu menuntut dalam bentuk keimanan, mana Tuhan? Kalau nggak dilihat ngapain? Nah, ketika dia terlihat, ya, tindakan dia itu ya bisa dinilai. Dan ketika tindakan dia itu tercatat, salah satu contohnya Matius 15 dari ayat 23 ke bawah ke 30, itu semua menceritakan betapa parahnya akhlak yang dipertuhankan, ya. Nah, akhlak yang dikatakan Tuhan atau akhlak yang disebut sosok inkarnasi Tuhan atau disebut manusia yang punya sifat keilahian. Dalam konteks ini yang saya katakan, kalau dia bukan Tuhan pun, Baginda Yesus Kristus alaihissalam itu, dia nabi pun akhlak ini cacat juga. Karena dia melakukan itu dan dia punya potensi menyembuhkan, ya, punya kemampuan menyembuhkan, kecuali tidak, ya kan? Dia punya kemampuan menyembuhkan. Nah, sebagai nabi pun, ya, secara akhlak itu cacat. Sebagai Tuhan apalagi ketika dia menyebut apa yang diciptakannya sebagai anjing. Dan ketika Anda katakan tadi, ya kan, bahwa itu berarti kenapa dunia ini kacau balau, ya? Pertanyaan itu di mana adanya Tuhan? Tadi Anda sendiri yang cerita. Ya, Adam dan Hawa itu bisa berbicara dengan Tuhan karena belum ada dosa. Ya kan? Dan ketika Adam dan Hawa bersama-sama Tuhan di Eden membuktikan, ya kan, bahwa ya ketika Tuhan beserta pun ada juga dosa. Ya, anak Adam baru 2, Kabil dan Kain. Ya, tapi salah satu udah jadi yang jahat, satu udah ada yang baik. Ya, tapi ketika dikatakan Tuhan menjadi manusia, maka hancurlah semua konsep kebenaran Tuhan, dikarenakan ketika itu terjadi pada manusia dengan pola komunikasi manusia, disifatkan secara fisik manusia, dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia, dibukukan oleh manusia, dibaca oleh manusia dalam bentuk manusia yang terlihat. Maka wajar kalau muncul disalahkannya sosok Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu kan. Jadi kalau saudaraku keberatan, saya ngerti. Tapi itu memang bagian dari kegoncangan iman ketika saya sampaikan bahwa fakta yang saya sampaikan itu begitu menyakitkan. Ya, memang kebenaran itu pahit, saudaraku. Tapi kata Rasulullah, Nabi kami berkata, qolal haqqu walau kana muran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Sekalipun saya sayang Anda, saya cinta Anda, tapi kebenaran tetap harus saya sampaikan. Sekalipun kalau kawan saya Pak Palopo itu sebegitu dekat sama saya, kalau dia salah saya sampaikan. Sebaliknya kalau saya salah, jangan dia juga diam. Ya, karena di dalam Islam jelas wal asri innal insana lafil khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian demi masa, kata Allah. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Jadi saya cuma sampaikan kebenaran, bahwa dari mana kebenaran itu datang dari kitab suci yang sama-sama kita anggap suci dan kita yakini suci, ya, yaitu dari Matius. Saya ini bukan saya sombong,
Kalau itu Lukas saya masih bisa geser-geser, tapi kalau itu Matius agak susah dia saya geser karena Matius itu hidup bersama Isa alaihissalam, bersama Yesus Kristus alaihissalam. Sehari-hari melihat Yesus dan mengalami hari-hari bersama Yesus. Demikian saudaraku. Tidak ada maksud mendiskreditkan, tidak ada maksud menghina, tidak ada maksud mengecilkan, tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa agama kalian salah, tapi saya cuma bermaksud menyampaikan, pelajari balik kitab suci Anda, ada bahagian yang tidak tepat ya untuk diimani. Kalau sebagian tidak bisa diimani, apakah semuanya harus tidak diimani? Atau sebaliknya, sebahagian saja memang yang tidak tepat? Ataukah ada tulisan-tulisan yang nyusup? Ataukah kalau kita terima ini kita harus tolak? Filipi 2 ayat 7 tidak terbukti bahwa Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia, membuat Yesus itu menjadi pribadi yang ilahiyah, bukan insania. Tafadhol, silakan saudaraku yang mulia, ya aduh. Iya, oke, saudara. Kalau bagi saya ya, kalau mungkin melihat atau membaca konteks khususnya Alkitab itu ya, maka kita itu yang pertama-tama ketika kita mencari sebuah makna konteks itu, maka kita harus menggunakan perspektif Tuhan, bukan perspektif kita. Contoh, ketika tadi saudara mengatakan bahwa kok Tuhan mengatakan anjing tidak layak ya mengambil makanan yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Kalau kita melihat kacamata kita mendengar kata-kata itu, maka dari perspektif kita, maka itu kok kasar gitu. Nah, maka mencari sebuah makna itu, maka kita jangan memakai perspektif kita, cara sudut pandang kita dalam mencari sebuah makna arti kata itu, karena yang menyampaikan itu sang pemilik kata-kata itu. Kita itu adalah penerima itu. Nah, selayaknya kita yang mencari tahu apa motifnya dia menyampaikan hal itu. Apa dasar Tuhan Yesus menyampaikan itu yang perlu kita gali. Bukan langsung mengklaim bahwa oh itu kasar, oh itu tidak selayaknya. Nah, kalau kita menggunakan sudut pandang itu, maka kita salah. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana kita harus menggali sebuah kata makna itu supaya itu dikatakan benar, betul? Maka kita harus menggali apa dasarnya, apa motivasinya dia menyampaikan hal itu. Pasti seseorang menggunakan kata-kata itu, menyampaikan kata-kata yang keras, tegas, pasti ada dasarnya. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 ya, yang menyatakan ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam ketegasan ada suatu didikan yang disampaikan kepada penerima itu. Jadi belum tentu ya, contoh ya, obat itu pahit. Belum tentu yang pahit itu adalah racun, tapi belum tentu juga ya yang manis itu adalah obat. Ya, di dalam yang pahit ada obat yang menyembuhkan. Ya, begitu juga dengan Tuhan Yesus menyampaikan ketegasan itu, ada suatu didikan yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Ya, dengan mendidik orang dalam kebenaran berdasarkan 2 Timotius di sana. Jadi gimana ya?
didikan itu tidak semesti apa ya yang kita harapkan besok saya jadi ini langsung jadi. Tidak, ada proses yang harus kita lalui. Belum tentu apa yang kita harapkan sekarang belum tentu besok terjadi. Bisa aja kita entah apa jadi apa, entah jadi guru, entah jadi nelayan dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Gini, Bang. Izin ya Pak Dokter ya, Pak Polopo ya. Jadi izin. Jadi apa yang Anda narasikan kayak mendengarnya itu kayaknya nggak kerar kepada apa yang pembahasan kita pada hari ini ya, pada sore ini ya. Jadi begini, seharusnya Anda bisa memahami apa perbedaan hakikat Allah itu sendiri dengan hakikat manusia, atau natur Allah atau dengan natur manusia. Boleh nggak Anda bisa membedakan kira-kira? Karena Anda mengatakan bahwa Allah telah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan sama dengan manusia. Jadi kalau kita membahas itu tentu harus Anda memahami dulu apa itu hakikat Tuhan dan apa itu hakikat manusia. Ya kan? Kira-kira apa maksud daripada hakikat ini, Bang? Kita ini harus pahami dulu. Dasar daripada memahami Tuhan ini mengenai tentang hakikat. Apa itu hakikat menurut Anda, Bang? Coba Anda jelaskan dulu. Baru kita bahas lagi berikutnya. Kita paham dulu apa itu hakikat kira-kira. Menurut Anda, coba. Ya, oke. Merujuk kepada hakikat ya. Ya, kalau kita mencari kata dasar dari hakikat itu ya inti, ya. Inti atau dasar ya dari segalanya gitu ya. Jadi itu inti itu yang penting itu ya. Enggak kena saudara. Jadi begini, hakikat itu artinya kepastian, kebenaran yang tidak akan pernah berubah, sifat yang dimiliki atau satu status seseorang. Kalau bicara tentang Allah itu, esensi daripada Allah itu, hakikat daripada Allah itu, natur itu tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Karena itulah hakikatnya Tuhan Allah. Manusia itu bisa berubah dan terikat dengan ciptaan Allah. Allah nggak ada terikat dengan siapa-siapa karena Allah sang pencipta. Sampai cipta segalanya dan manusia diciptakan. Jadi manusia terikat dengan ciptaan Allah dan Allah tidak akan pernah terikat kepada siapapun, berdiri sendiri. Jadi bagaimana mungkin kira-kira Allah harus mengambil rupa manusia kemudian seperti manusia? Karena hakikat sudah berbeda. Apalagi dikatakan, Yesus mengatakan bahwa Allahku lebih besar daripada aku, Bapa lebih besar dari aku. Itu kata Yesus. Ya kan? Jadi pada mungkin kira-kira Allah, Tuhan Allah Bapa itu ya, lebih besar daripada orang yang harus menginkarnasi ke tubuh ciptaannya, Yesus gitu kan, manusia yang memiliki hakikat manusia. Jadi bagaimana? Coba kita buka akal pikir kita ya secara logik, secara sehat. Kira-kira bisa nggak dikatakan Yesus itu, Allah itu mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, kemudian inkarnasi kepada manusia, mirip, disamakan dengan manusia, kira-kira. Jadi kita akan menggambarkan itu seperti manusia, padahal nggak bisa harus digambarkan seperti itu. Manusia nggak seperti, Allah nggak seperti manusia, digambarkan seperti makhluknya, nggak bisa, Bang. Jadi kita buka akal kita untuk berpikir. Yang gitu, Bang ya. Itu aja sih. Ini kan manusia terikat dengan ciptaan yang lain nih, Allah yang lain nih, seperti terikat dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan. Ya. Manusia harus makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut. Itu kan semua berasal dari ciptaan Allah. Kemudian setelah makan, manusia harus buang air besar, buang air kecil. Kalau manusia capek pasti ingin istirahat, memerlukan istirahat. Apa yang tidak tidur, ya kan? Sedangkan Allah tidak memiliki hakikat seperti itu manusia. Jadi begitu, Bang ya, kita berpikir logik lah. Pakai akal sehat kita untuk berpikir, memahami tentang konsep ketuhanan, ya gitu kan. Itu, Bang, ya, cukup. Saya mau turun sebentar dulu. Saya mau salat maghrib dulu. Silakan dilanjut, Pak Polopo. Pak Dokter, saya mau ambil dulu salat maghrib. Ya, lanjut. Ya, kira-kira gini ya. Kalau saya menanggapi dari narasi pro tadi ya, kita itu
tidak boleh menyamakan hakikat manusia dengan hakikat Tuhan, ya. Karena manusia dan Tuhan itu sudah jauh beda antara langit dan bumi. Artinya apa? Manusia itu penuh dengan keterbatasan, dan sedangkan Tuhan, dia itu maha kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan bahkan dia ini adalah pemilik segala sesuatu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa bagaimana mungkinlah Tuhan bisa menjadi manusia, mengosongkan dirinya untuk di bumi, untuk makan bersama-sama dengan manusia, itu kan secara akal manusia mengatakan begitu, ya. Itu perspektif. Makanya tadi yang saya katakan dari sebelumnya, kalau kita melihat ketuhanan itu, kita jangan memakai sudut pandang manusia. Oke? Ketika kita memakai sudut pandang manusia, maka itu akan terbatas. Seakan-akan kita yang lebih besar daripada Allah itu, daripada Tuhan itu. Karena Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki kuasa, tidak bisa dibatasi oleh umatnya, tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Karena Tuhan itu melampaui akal manusia, tidak bisa dibatasi oleh cara manusia berpikir. Ketika dia mengambil rupa seperti manusia, itu dia menunjukkan kemahakuasaan. Nah, kalau kita melihat secara sudut pandang manusia, tidak masuk akal, betul. Kenapa? Karena saudara menggunakan sudut pandang manusia. Jadi melihat segala sesuatu harus melihat dari sumber yang melakukan itu. Contohnya ya bro, kalau saya mengatakan kepada Anda kasar, apalah, saya ada kata-kata yang saya sampaikan lah, mungkin menurutmu kasar. Jangan melihat kata-kata saya itu kasar loh. Jangan menilai saya dari kata-kata saya, tetapi nilai saya dari kenapa saya mengatakan itu. Tanya kepada saya, apa dasarku mengatakan begitu. Nah, jadi jangan memakai sudut pandangmu untuk menilai saya. Jadikanlah saya, jadikan untuk menilai saya itu kamu harus memakai sudut pandang saya. Harusnya begitu. Dari sumber perkataan itu kita harus menilai dari situ, bukan kita yang menilai itu. Harusnya begitu. Kalau Tuhan yang menjadi manusia, itu adalah atas kehendak dia, bukan atas kehendak manusia. Karena dialah yang memilih jalan itu. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita memakai sudut pandang, secara akal tidak mungkin manusia mengatakan tidak mungkin lah. Nah, contoh aja ketika kisah peristiwa Goliat, kalau di dalam Alkitab itu Daud sama Goliat. Orang Bani Israel melawan bangsa Filistin. Goliat ini memiliki badan yang gede, tinggi, jago berperang. Tetapi dengan Daud yang kecil tidak berpengalaman, bagaimana mungkin kalau kita melihat secara sudut pandang manusia, bagaimana mungkin Daud bisa menang? Pasti kalah. Pasti kalah Daud kalau kita memakai sudut pandang manusia loh. Tetapi kalau kita memakai sudut pandang Tuhan bahwa ini pasti menang, pasti Daud menang. Jadi Tuhan tidak bisa kita batasi secara akal, bro, karena Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu. Mungkin Anda sekarang, mungkin Anda menderita, entah besok Anda bisa bahagia. Jadi kita tidak bisa menyelami kasih Tuhan itu. Sedalam-dalamnya laut, setinggi-tingginya langit, manusia tidak bisa mampu untuk mengukur, apalagi kasih Tuhan itu yang begitu dalam.
Bagaimana kita mampu mengukur kasih Tuhan? Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyelami kasih Tuhan itu, apalagi kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kalau menjadi manusia, kita harus melihat dari perspektif sudut pandang Tuhan, tidak dari perspektif kita. Kira-kira begitu, bro. Ya, kalau Anda minta itu, saya coba ikuti. Kira-kira apa perspektif Tuhan mengatakan wanita Bani Kanaan tadi anjing? Apa perspektifnya? Gimana, bro? Enggak, perspektif Tuhan tadi apa? Tadi kalau Anda katakan Daud mengalahkan Goliat, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu ketika Allah membolak-balikkan hukum sebab akibat, api yang panas jadi tidak panas, air yang tidak bisa tegak ketika Musa alaihissalam dan rombongannya mau lewat, Bani Israel mau lewat, ya kan? Air yang semestinya tidak bisa melewati gunung, sehingga di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar dan sebagainya. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan Allah, atau dalam hal ini kita sebut dulu Tuhan sementara ini, ya, Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia bisa berlaku tanpa hukum sebab akibat. Itu nggak ada masalah. Andai kata dibilang Daud itu anak kecil umur 5 tahun, Allah berkehendak dia menang, saya juga nggak heran. Dikatakan pun Yesus lahir tanpa bapak, kami orang Islam nggak ada yang heran. Nggak ada satupun yang bilang, dari perspektif siapa Anda bicara Yesus? Nggak ada. Semua orang Islam beriman bahwa Yesus itu lahir tanpa bapak dan bukan anak haram. Pasti. Dan bukan Maria alaihissalam itu melakukan perzinahan. Tidak. Seperti yang dikatakan Yahudi, bahwa dia ada serong dengan pantera prajurit Yunani. Kami nggak pernah katakan itu. Dan tidak ada orang Islam yang akan mengatakan itu. Tidak ada. Kecuali dia mau jadi kafir. Ya. Tapi kalau dia tidak mau jadi kafir, tidak mau dianggap keluar dari Islam atau syahadat ulang, maka dia tidak bisa mengatakan itu. Dan saya tidak pernah mengatakan itu. Ya. Dan saya tidak mau membenarkan itu. Dan ketika orang Yahudi mengatakan itu, saya menentang. Ya, saya punya kawan-kawan yang agama Yahudi karena saya punya beberapa urusan dagang dan pendidikan dengan mereka. Nah, ketika mereka ceritakan itu, saya nggak mau dengar itu. Saya bilang saya nggak terima itu. Ya kan? Kalau bukan anak pantera, kenapa lukisannya semua mirip bule katanya? Maksudnya mirip Western face katanya kan? Like the Roman face, wajah-wajah Romawi. Saya bilang itu lukisan nggak bisa jadi ukuran, dan lukisan itu dibuat-buat, bukan pasti seperti itu Yesus. Dan saya tidak terima Yesus itu disebut datang dari hasil perzinahan, nggak mau saya. Nah, itu buat saya itu mukjizat, dan memang mukjizat, dan saya tidak pernah tolak ketika Daud menang dengan Goliat, walaupun Goliat itu di posisinya waktu itu orang Palestina yang notabene sekarang Palestina Islam, ya. Dan saya tidak sedang membela Palestina yang Islam. Ketika itu Allah mengatakan demikianlah. Tapi yang saya maksud di sini, ini persoalannya terbalik, akhlak. Ya, ketika Tuhan menunjukkan akhlak yang tidak baik, memerintahkan manusia untuk berakhlak baik. Ya, janganlah engkau menyebut saudaramu raka, bodoh. Ya kan? Maka dia harus dihadapkan ke mahkamah. Kalau mengatakan saudaranya ini, maka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Ya kan? Itu jelas di Bible. Nah, lalu bagaimana kalau Anda katakan perspektif Tuhan, saudaraku tercinta? Ya, berarti Anda sedang menjelaskan satu maksud yang sangat aneh. Tuhan punya perspektif yang sedikit agak ganjil. Apa perspektifnya? Ya, saya harus menghina ciptaan saya supaya saya kelihatan agung dan besar gitu. Kalau itu perspektif Tuhan. Kalau itu perspektif Nabi, ya kan? Justru ketika orang lain menghina, ingat ketika diantarkan pelacur yang berzina lalu disuruh hukum, ya rahib hukum perempuan ini. Dia telah berzina, tapi Yesus bilang apa? Ya kan? Siapa yang tidak punya dosa boleh mendahului melempar wanita ini. Nah, itu nampak kebijaksanaan seorang nabi. Nampak kecerdasan filosofis. Nampak cara mengatasi amuk massa, nampak cara mengatasi konsep manajemen emosi massa, nampak di diri Yesus. Nah, sekarang ketika ini dikatakan, ya, dan itu untuk wanita, kalau saya katakan karena itu disebutkan untuk wanita Kanaan, ya, aneh. Karena salah seorang nenek Yesus, yaitu neneknya Isai,
yang akan jadi turunannya Daud itu adalah Rahab. Dan Rahab itu adalah pelacur Bani Kanaan, pesandal Bani Kanaan yang menolong tentara-tentara Yosua, ya, buka aja di Yosua aja, ya. Tentara-tentara Yosua ketika mau menaklukkan Jericho. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, di satu pihak dia punya turunan ke atas yang diakui oleh Babel, walaupun itu bukan turunan dia, karena dia bukan anak Joseph, ya kan? Yang diakui Babel di Matius 1 dari ayat 1 sampai 17 mengenai silsilahnya, disebutkan nama Rahab yang wanita Kanaan dan pesandal. Ya, bagaimana kalau orang sebaliknya mengatakan, ya, dari darah Daud? Kalau Anda mau ambil Mesias dari darah Daud, Anda harus bertemu dengan darah pesandal yang pelacur, pesandal yang Kanaan. Apakah kita akan bilang dia sejenis anjing pelacur? Nah, apakah di sisi Tuhan kenapa dia diampuni pelacur, ini perempuan Kanaan yang bukan pelacur? Justru Tuhan sendiri yang mengatakan anjing. Jadi tadi Anda katakan obat itu pahit, ya kan? Betul, itu yang dikatakan Rasulullah. Qolal haqqu walau kana muran, katakan yang benar walaupun pahit. Kadang-kadang terdengar pahit, tapi yang benar itu harus disampaikan supaya kita bisa mengambil sikap, berubah, berpikir, bertindak, ya, dan menyusun strategi baru ke depan. Ya, strategi itu bukan berarti harus masuk Islam, bukan, harus ganti iman, bukan. Ya. Jadi melakukan survei ulang dan meneliti lebih dalam lagi, ya. Apa kalau Anda tadi katakan perspektif Tuhan, kapan-kapan nanti kita jumpa kalau nampak saya di salah satu komal, Anda coba jelaskan. Kalau sekarang Anda jelas tidak mampu menjelaskannya, ya aduhu, nampak Anda tidak mampu menjelaskannya. Semakin Anda ngomong, semakin keteteran dan semakin aneh bahasanya. Ya, cari dulu referensi yang tepat untuk menjawab secara perspektif Tuhan. Nanti kalau dapat Anda perspektif Tuhan mengatakan perempuan Bani Kanaan itu anjing, Anda jawab saya. Atau perspektif seorang Yesus sebagai manusia biasa mengatakan itu. Satu-satunya kata yang bisa saya pakai saat ini, ya kan, Yesus rasis. Adakah dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya, tetapi sebagai sembahan orang lain, saya tidak bersedia mengatakan itu ke banyak orang. Ini hanya dalam diskusi-diskusi saja. Ya, kenapa saya tidak mau mengatakannya? Karena itu bagian dari keimanan, bukan bagian dari keilmuan. Nah, yang saya katakan dari tadi itu hanya bagian dari keilmuan. Dan sebagaimana obat yang Anda ceritakan tadi, ya, selalu saja kebenaran itu lebih pahit dari obat, ya. Dan pahitnya sebagaimana kitab yang ditelan oleh Yohanes di kitab Wahyu 10 itu. Demikian saudaraku. Lanjut, Bang. Oke, ya. Jadi begini ya. Tadi awal narasi Ibu tadi menyampaikan sebenarnya kami itu tidak mempermasalahkan ya tentang Nabi Musa membelah laut dan Isa juga membuat burung melakukan mujizat lah intinya. Jadi artinya tidak merupakan itu bukan merupakan suatu hal yang aneh bagi saudara, karena itu ya memang Tuhan itu maha kuasa. Nah, saya sebenarnya mengagumi sampai di sini, saya mengagumi cara saudara melihat kemahakuasaan Tuhan loh. Saya sampai di situ saya mengagumi bahwa saudara memahami Tuhan itu maha kuasa. Nah, jadi kita diajar itu supaya cara berpikir kita itu terstruktur dan sistematis. Inti dari kita di sekolah itu yang itu bukan ijazah sebenarnya. Kita itu konsisten dalam berpikir. Itu inti kita untuk sekolah sebenarnya. Masalah ijazah dan sebagainya itu masalah lain. Itu inti dasarnya sebenarnya. Cara untuk supaya kita konsisten dalam berpikir. Nah, dari tadi saya mengakui bahwa saudara tidak Tuhan membelah laut itu bukan hal yang aneh, itu wajar karena dia maha kuasa. Sampai di situ saya akui jempol. Tetapi
ada yang tidak konsisten yang saya lihat dalam berpikir saudara, di mana di dalam pikiranmu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu yang tidak kekonsistenan. Karena ketika Anda menyampaikan hal itu, Anda membatasi kemakuasaan Allah itu dengan akalmu. Nah, harusnya ketika kita mengatakan bahwa Tuhan membelah laut itu adalah atas kemakuasaannya, seharusnya kita mesti juga percaya bahwa Tuhan mampu bisa menjelma menjadi manusia. Kita harus konsisten dalam berpikir, sistematis, terstruktur. Tetapi ketika saudara mengatakan tidak masuk akal Tuhan menjadi manusia, itu berarti saudara dalam berpikir tidak konsisten, tidak terstruktur. Bagaimana mungkin Anda percaya bahwa Tuhan membelah laut, dan sedangkan di sisi lain Anda tidak percaya bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Itu kan sesuatu dua hal yang berbeda. Anda separuh percaya, Anda separuh tidak percaya. Nah, itu cukup, pertama cukup. dulu. Ya, cukup. Saya mau terangkan sama saudara. Anda mengatakan bahwa Allah bisa saja mau jadi apa saja, Allah bisa. Oke, karena maha kuasanya. Oke, saya setuju. Tetapi, apakah Allah ini dikatakan maha kuasa, maha perkasa, maha segalanya Allah ini kan? Tentu juga Anda memahami bahwa Allah itu maha kuasa, nggak boleh dipungkiri. Apakah pantas Allah itu yang maha kuasa, maha perkasa harus merubah menjadi ciptaannya, kemudian kuasanya dialihkan kepada ciptaannya, kemudian apakah juga Allah itu harus mau berubah menjadi katak atau menjadi apa saja kalau kita merujuk penciptaannya ya. Jadi menurut saya Allah tidak akan mau, memang kuasa Allah, tapi tidak akan bakalan mau dia merubah wujudnya menjadi seorang ciptaannya. Nggak akan mau, karena nggak pantas menurut Allah. Jangankan Allah, kami saja manusia memahami nggak pantas, jangankan Allah itu sendiri. Jadi saya setuju Anda mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, bisa saja menjadi apa, tapi Allah nggak mau. Yakin aja Allah nggak mau, saudara. Karena hakikat sudah berbeda. Hakikat Allah dan hakikat manusia sudah berbeda, jauh sangat berbeda. Allah sang pencipta ya, pencipta segalanya. Sedangkan manusia diciptakan, iya kan? Jadi hakikat Allah sang pencipta, pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Bertujuan untuk apa? Untuk kebenaran, membenarkan suatu pengajaran. Salah satunya agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Bukan mengenal Allah itu dengan merubah alam menjadi manusia, enggak. Bukan cara begitu untuk memahami Allah itu, saudara. Justru Anda salah paham. Maaf, bukan saya mendikte Anda salah, tidak. Anda salah pemikiran, salah prediksi. Memahami tentang konsep ketuhanan, saudara. Cukup. Saya meluruskan aja dengan pikiran Anda, cara pola berpikir Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus masuk sedikit. Jadi begini, memang teman-teman Kristen ini memang harus saya pasang judul ya, mengenal sifat Allah. Jadi ada kemustahilan di dalam sifat Allah itu. Salah satu contoh menjadi bukan Tuhan. Sifat kalau dia mau menjadi manusia, Bu. Tunggu, saya tanya dulu Jerry sebentar. Ada sifat Jangan yang dihubungkan mustahil pada diri Tuhan. Salah satu sifat itu kan maha kuasa. Salah satunya sifat itu. Ya, jadi begini. Ketika sesuatu yang sudah maha besar, dia nggak mungkin menjadi maha kecil. Lalu ketika dia jadi kecil, dia tidak maha besar gitu, Bung Jerry. Jadi memaknai sifat Tuhan ini kita harus tahu dulu. Contoh, Bang Jerry ini kan bisa nggak memakan kotorannya sendiri? Bisa, tetapi tidak mungkin, kan begitu. Lalu kenapa tidak mungkin? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Itu contoh kecil, teman-teman. Jadi sifat mustahil, Tuhan yang maha besar tidak mungkin menjadi maha kecil atau menjadi kecil. Tuhan yang maha kuasa tidak mungkin menjadi tidak maha kuasa. Itu sifat. Nah, kalau kita mengambil langsung garis Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apapun. Timbul pertanyaan, bisa nggak Tuhan mau jadi iblis? Pasti muter gasing di situ.
Nah, jadi kita harus memaknai, ya memang harus belajar dulu lah tentang sifat-sifat Allah. Makanya dalam Islam kita pelajari sifat Allah itu namanya ada 99 sifat Allah. Nah, itu yang dilekatkan pada diri Tuhan. Tuhan Maha Pencipta, iya, tapi tidak mungkin dia menciptakan Tuhan-Tuhan lain selain dirinya. Nah, kalau di teman-teman Kristen, Tuhannya itu bukan Maha Kuasa, tetapi Tuhannya itu pencipta. Dia bisa menciptakan Tuhan lain selain dirinya. Di mana dalilnya? Sebab segala kuasa dia telah diberikan kepadaku, baik atas dunia, bumi, dunia dan akhirat. Artinya Tuhan teman-teman Kristen ini bisa menciptakan Tuhan lain. Begitu. Nah, sementara sifat Tuhan itu mustahil. Dia menciptakan Tuhan selain dirinya. Itu sifat mustahil, saudaraku. Mungkin bisa dilanjut. Kalau po, Silakan. Ya. kalau po. Coba kamu menanggapi dulu tanggapan saya dulu. Apakah Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Silakan. Dan kalau po saya tanya dulu. Enggak, ini dulu. Dijawab dulu, Jer. Tuhanmu kan maha bisa, maha kuasa. Bisa tidak dia menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Silakan. Dia tidak menciptakan Tuhan lain, dia sendiri datang sebagai manusia. Enggak, saya nanya dulu terlepas daripada Yesus. Untuk apa dia mau menciptakan Tuhan lain? Enggak, saya tanya, bisa tidak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Kan dia Tuhanmu maha kuasa, bisa segala-galanya. Tidak loh. Untuk apa dia mau menciptakan Tuhan lain sedangkan dia itu Tuhan sendiri? Dijawab aja. Bisa tidak Tuhanmu Tapi kalau dia mau menciptakan segala sesuatu bisa. Berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan lain selain dirinya. Segala sesuatu dia bisa ciptakan. Ya, gitu. diain aja dulu. Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan lain selain dirinya. Untuk apa? Maksudnya bagaimana? Saya tidak itu gagal pikir itu, bos. Sesat pikir kalau dia bilang Tuhan dia mau ciptakan Tuhan lain. Bukan gagal pikir karena dia tahu mana ujungnya. Sesat pikir pada ini. Artinya ada sifat mustahil pada diri Tuhan, yaitu menciptakan Tuhan selain dirinya. Sesederhana itu kita berpikir. Apakah Yesus itu Tuhan lain? Saya nggak berbicara Yesus, enggak. Tunggu, Saya nggak berbicara. Pasti hubungannya ke sana. Ya nggak usah, saya nggak berbicara ke sana, Jerry. Saya cuma tanya, Tuhanmu kan satu, Esa Tunggal. Bisa tidak dia menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Dia sendiri berfirman, dia tidak mau ada Allah lain di hadapanku. Tidak mau ada Tuhan lain di hadapanku, gitu Dia loh. udah dogmatis. Dia berfirman loh. Jadi Masa yang dia mau ditanya- Saya nggak nanya firman, forman, nggak nanya. Tuhanmu kan maha segalanya, maha kuasa, bisa segala-galanya. Timbul pertanyaan saya, bisa tidak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Silakan. Oh, dia bisa ciptakan Tuhan lain untuk Palopo. Dia bilang ini Palopo, ini aku percaya Nah, Tuhan. ini berarti pertanyaanmu udah mentok di situ, Jer. Udah mentok. Habis pertanyaanmu. Habis sudah. Menggagalkan, menyesatkan pikiran ini Bukan loh. menyesatkan pikiran, saya mau uji akal sehatmu. Ketika Bukan. kau mengatakan, sabar dulu Kapten. Bukan dia sesat sudah pikiran. berkata loh, Saya Palopo. sedang meluruskan otakmu yang bengkok. Ketika Dah, kau mengatakan bengkok. bahwa Tuhan itu bisa segala-galanya karena Bisa. Dia Maha Kuasa, betul? Bisa lah. Baik. Bisa lah. Oke, bisa segala-galanya. Bisa tidak dia menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Silakan. Untuk apa dia melakukan itu? Cukup dia jadi manusia untuk menebus Saya dosa. tidak tanya untuk apa. Terserah dia mau untuk apa. Ada firman-Nya berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Aduh, nggak nyambung Jer ini. Coba kenapa bukan masalahnya. kalau dia berkehendak harus ada untuk apa coba? Dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Kenapa kalau dia berkehendak harus ada untuk apa? Dia mau ciptakan Tidak, Tuhan lain, nggak perlu kehendaknya tanya itu untuk apa. Sebagai Tuhan, jangan tanya untuk apa. Bukan. Coba, gini Jerry, Bukan. gini Jerry. Ketika kita mengatakan Tuhan itu sesuatu berkehendak suci kehendaknya loh. Kehendaknya itu suci. Masa kehendaknya untuk suci, bermain-main? nah itu tadi yang saya bahas. Kehendaknya itu suci. Kalau kehendak dia suci, Pekerjaannya loh. kalau kehendak dia suci, ketika dia jadi Tuhan itu jadi manusia inkarnasi di 15:24 ya sampai ke 30 dia menolak mengobati wanita Kanaan dan mengatakan wanita Kanaan itu anjing. Nah, persoalannya jadi di situ. Saya mau jelaskan. Ketika Tuhan menyatakan Bisa nggak saya ciptaannya, jelaskan? tunggu sebentar. Pelan-pelan saudaraku, nggak usah takut.
Ya, kita nggak mau Bukan jadikan. takut juga. Nah, udah oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di situ dikatakan wanita Kanaan itu sebagai anjing dan yang mengatakan itu lisan Yesus. Tertulis tercatat oleh Matius, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah kitab teksnya itu yang salah tulis, salah masuk, ya? Atau di situ yang Tidak dimaksud salah. bukan? Nah, oke, kalau nggak salah berarti benar. Kalau benar, Tidak saya salah. tanya satu-satu nih ya, dengan cara anamnese ya, supaya dapat hasil diagnosanya. Ya, Nah, tidak kalau salah. tidak salah, Ya. nggak salah. Kalau kitabnya tidak salah, Matiusnya tidak salah. Pertanyaannya, kenapa dia mengatakan, kalau dia sebagai Tuhan, kenapa dia mengatakan wanita itu anjing padahal itu ciptaannya? Kalau dia Tuhan. Banyak kata-kata Yesus berkata kasar. Dia pernah berkata kasar dengan orang-orang pakar teologi Yahudi. Dia berkata, kamu itu keturunan ular beludak. Kasar banget, Pak Haji, Pak Dokter. Terus Ya. dikatakan di tentang yang ini perempuan Kanaan Sirofenisia ini, orang Sirofenisia ini, dia katakan gitu karena memang bangsa Yahudi merasa eksklusif sekali di antara bangsa-bangsa lain. Mereka itu mengaku bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa-bangsa lain tidak dianggap. Aduh, terlalu dalam dramatisir, terlalu mendramatisir. Jadi Bukan dramatisir. Kok tunggu dulu saya jelaskan, masa mau dipotong? Jadi dia memperlihatkan juga bahwa perempuan Kanaan juga tahu dan mengerti orang Yahudi memang begitu. Tetapi tunggu, jangan dulu. Tapi dia tetap percaya bahwa Yesus ini bisa menyelamatkan walaupun kami ini orang Kanaan ini yang tidak dianggap. Tetapi dia dengan imannya tetap percaya, memohon dan memohon apapun kasarnya itu Yesus, dia tetap bermohon karena dia mau menyelamatkan anaknya. Jadi masalahnya di sini bukan masalah anjing atau masalah ini, masalah iman dari si perempuan Kanaan ini, itu yang mau dijelaskan. Imannya kuat. Tanpa iman tidak bisa itu selamat anaknya karena Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Begitu dibilang apa yang kau pikirkan, yang kau kehendaki itu sudah terjadi, anaknya sembuh gitu loh. lagi ngalur tidur lagi. Bukan ngalur Sekarang penyembuhannya yang utama, bukan kata-kata, bukan itu bukan lebih besar dialog. lagi ketika sosok Tuhan yang telah mengosongkan dirinya lalu merendahkan dirinya dalam rupa manusia di tengah-tengah kita. Itu bunyi Filipus kira-kira kurang ya. Filipus 27. Nah, sekarang pertanyaan saya, prosesnya dia maha tinggi lalu dia merendahkan diri. Semestinya dia bersikap rendah hati. Tapi ketika dia sudah merendahkan diri dari ketuhanannya, kalau dia bicara sebagai Tuhan, ya kan? Dia saja tidak layak sombong, tapi ketika dia mengaku sudah merendahkan dirinya, ya kan? Dia masih menggunakan kata-kata yang super arogan dengan menyebut wanita Kanaan itu anjing. Nah, intinya apa? Salah tafsir, dokter. Merendahkan. tetap aja ngomongnya anjing di situ, Jer. Kamu lari kemana juga? Jangan dulu, itu dia Yesus, dia bilang merendahkan diri bahwa dia itu Tuhan datang merendahkan diri. Mana ada Tuhan ngomongin anjing ke makhluknya? Merendahkan diri itu yang dibilang merendahkan diri. Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang nih, sorry nih, kita ini semua nggak ada yang orang Israel nih. Seakan-akan Yesus bilang, emak saya itu, ya kalau orang Kanaan itu masih dekat dengan Yesus. Turunan di atasnya saya udah jelaskan tadi, Rahab itu orang Kanaan, walaupun pelacur. Dan Kanaan itu dekat sekali dengan bangsa Yesus. Ya, Fenisia, ya. artinya bangsa yang punya hubungan secara geografis dengan mereka. Tetapi itu aja disebut anjing, ya. Apalah kita ini di sisi dia? Sama yang dikatakan. Apa nggak dimaksud ibu-ibu kita juga sama? Sama, iya memang begitu bangsa Yahudi eksklusif. Nah, ya udah. Nah, kalau udah memang begitu ya udah selesai masalah. Berarti dia bicara di situ sebagai dirinya manusia bangsa Yahudi, bukan sebagai Tuhan. Oke? Ya, mewakili bangsa Yahudi. Jadi Udah selesai. Berarti ketika itu Yesus rasis titik. dokter. Bisa diterima? Enggak, oke saya terima dia lah, bukan dia Tuhan. bilang dia rasis, enggak ada masalah, saya terima kok kalau dia bilang Yesus rasis. Udah kalau gitu udah selesai perdebatannya. Sama, Saya nggak akan bilang Tuhan rasis, tapi di situ yang rasis Yesus. Siap, Ya kan? dokter. Jadi saya katakan juga begini, seperti dia bilang, aku datang untuk domba-domba Israel. Sampainya kan saya kan diserang juga dengan saudara-saudara Muslim. Jadi lihat loh,
kau itu bukan domba-domba Israel. Saya mengerti bahwa memang yang dia kerja, dia datang itu untuk domba-domba Israel, tetapi dia juga mengutus murid-muridnya untuk bangsa-bangsa lain. Jadi pembicaraan ini bukan masalah dialog, Pak Dokter, bukan yang utama itu dialognya dia dengan orang perempuan kanan Sirofenesia itu. Yang utama di sini mengatakan bahwa iman perempuan orang kanan itu sangat teguh imannya, sehingga anaknya diselamatkan. Itu yang utama dari kisah ini, Pak Dokter. Kalau ujian iman yang sama dilakukan Rasulullah kepada perempuan dan cerita itu tercantum di hadis atau di Quran, pasti setiap hari di Komal ini itu kalian bicarakan. Pasti. Tapi Rasulullah tidak pernah buat itu. Tidak pernah mengatakan itu ketika baginda yang mulia kedatangan seorang tamu, ya, dan tamu itu mau menguji yang kujumpai ini raja, pemimpin negara atau nabi. Saat dia bertemu dengan orang yang menjumpainya itu, ya kan, Adi bin Hatim namanya, pemimpin bangsa Yahudi. Nah, ketika dia mau bicara, dia tengok Rasulullah berhenti, ya kan, lagi berjalan sama dia, karena ada seorang nenek tua bicara pada dia, ya kan, bicara pada dia, dan dia melayaninya dengan baik, pelan dan tenang, ya kan. Perempuan itu perempuan Yahudi, dilayani terus pembicaraan nenek itu. Udah, setelah selesai